أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang mulia, di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di majlis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis ilmu itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan taman surga ini mengantarkan kita untuk mendapatkan taman surga di alam kubur nanti, dan juga taman surga yang sesungguhnya yang Allah sediakan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaAllah kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada subuh ini yaitu adalah tentang fikih kurban atau fikul udhiyah. Kalau kita lihat pertama bahwa fikih kurban ini kembali sejarahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika itu adalah sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim itu bermimpi anaknya disembelih. Dan mimpi bagi Nabi itu adalah wahyu. Maka oleh kerana itu mimpi bagi Nabi itu adalah haqqun. Mimpi bagi Nabi itu adalah kebenaran. Karena mimpi bagi Nabi itu adalah wahyu. Tapi kalau bagi kita mimpi bisa jadi itu adalah sebagai bunga-bunga tidur saja. Itu kalau mimpi indah. Tapi kalau mimpi buruk ya itu ya minasyaitan, bisa jadi adalah daripada syaitan. Jadi mimpi bagi kita ya, tapi bisa jadi betul sebagai isyarat yang baik misalnya, bisa jadi. Yang penting kita sebelum tidur baca doa, maka insyaallah mimpi-mimpi yang tidak baik dihindarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita mimpi bukan sesuatu yang belum pasti suatu kebenaran. Tapi kalau Nabi itu adalah wahyu.
mimpi adalah hak, mimpi adalah kebenaran. Nah, maka oleh karena itu kalau kita mimpi ya biasa-biasa saja. Bisa jadi itu syarat yang baik atau bisa jadi sekedar bunga-bunga tidur saja. Pokoknya tidak memberikan apa-apa. Apalagi mimpi misalnya diperlakukan tidak baik sama orang, itu bisa jadi setan. Jangan pula dijadikan sebagai patokan, wah ini bahaya hidup saya ini, terancam. Itu apa namanya, bisa jadi itu adalah bagian daripada pekerjaan setan yang ingin mengadu domba, membuat kita tidak baik. Jadi kalau ada mimpi maka tidak perlu dilaksanakan, karena mimpi bagi kita itu bukan sebuah kebenaran gitu. Apalagi mimpi menyembelih anak, jangan pula kayak Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih anak, ingin pula anaknya disembelih. Kalau bagi Nabi mimpi adalah satu kebenaran. Maka kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu, wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga. Jadi beliau tidak tidak nepotisme, tidak otoriter, langsung mengatakan wahai anakku kamu harus aku sembelih, tidak. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana kira-kira pendapatmu. Meminta pendapat dari putranya Nabi Ismail. Jadi tidak langsung mempeto, langsung harus di seolah-olah memaksa. Tapi Nabi Ibrahim meminta pendapatnya. Padahal itu wahyu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua bukan wahyu, bukan apa, kehendak orang tua dipaksakan kepada anaknya. Seolah-olah itu adalah wahyu. Menggunakan otoritasnya bahwa kalau engkau tidak melaksanakan kau durhaka. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam keluarga itu adalah asasnya musyawarah. Wa amruhum syuwara bainahum. Ada yang sifatnya musyawarah, ya ada sifatnya yang harus ketegasan. Kalau terkait dengan dosa dan maksiat, ya harus tegas. Anak perempuannya mau pergi jalan sama laki-laki lain, itu bagaimana pendapatmu kira-kira? Itu tidak ada itu pendapatmu. Tidak boleh, haram, kan gitu. Tapi berdua-duaan. Kalau bareng-bareng ya mungkin masih bisa ditolerir lah gitu. Apalagi sekedar makan bakso kan, apalagi baksonya gratis, atau ditraktir. Jadi ada sifatnya yang musyawarah, ada sifatnya yang tidak bisa ditolerir. Maka Nabi Ibrahim sendiri mengatakan fanzur madza tara, wahai anakku bagaimana pendapatmu. Tapi Nabi Ismail alaihissalam, yang memang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi disinilah pentingnya pendidikan keluarga sejak dini gitu. Nabi Ibrahim memang sebelum lahir Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Sehingga ketika Nabi Ismail itu bahkan titahnya dia harus disembelih, Nabi Ismail tidak menolak. Bahkan Nabi Ismail mengatakan bahwa ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau temukan aku di antara orang-orang yang sabar. Itu luar biasa tuh. Menyejukkan hati orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, yang menyejukkan hati pandangan orang tua. Kenapa? Karena tidak seketika itu, sebelum lahir Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah. Makanya kalau orang lagi hamil itu dianjurkan untuk perbuatannya perbuatan baik, baca Quran, bahkan diperdengarkan Al-Quran. Itu diantara melahirkan generasi-generasi yang soleh
dan solehah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya terkenal, memang dikenal dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar juga demikian. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Maka salah satu potret keluarga yang istimewa di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu sejarah sunnahnya yaitu adalah berkurban. Maka ibadah kurban sejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau diurut sejarah, sebenarnya berkurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu putranya Habil dan Qabil. Mereka semua diminta untuk mengorbankan yang terbaik yang mereka miliki. Habil sebagai peternak dan Qabil sebagai petani, diminta untuk menyerahkan yang terbaik. Maka Habil itu ikhlas menyerahkan ternaknya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk diterimanya waktu itu disambar api. Disambar oleh api. Jadi jelas nampak di mata. Kalau kurbannya diterima, disambar oleh api. Kalau kurbannya tidak diterima, berarti tidak disambar oleh api. Itu jelas. Kalau kita sekarang kan diterima tidak diterima kan, yang penting kita makan daging dulu. Itu intinya. Misalnya diterima atau tidak diterima urusan belakang. Yang penting berkurban dulu. Tapi kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, insyaAllah diterima. Karena kurban Habil diterima, Qabil tidak terima tu. Cemburu dia. Karena kecemburuannya itulah yang membuat sampai membunuh saudaranya sendiri. Itulah peristiwa pembunuhan pertama di atas muka bumi dan kematian pertama di atas muka bumi, putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Jadi Qabil itu tidak terima, jadi mengatakan saya akan membunuhmu wahai Habil. Maka kata Habil, la im basauta. Itu termasuk dalam Al-Quran itu yang susah. Basauta, to dengan ta. Itu kalau baca Quran agak susah tuh. Gimana bacanya tuh? Sin dulu, sin, to, ta. Itu gimana tuh? Basauta atau basauta. Jadi toknya dimakhrijkan, ditempatkan di makhrajnya, tapi tidak dibunyikan dengan kuat. Lalu kemudian tak dibuka mulut kita, basauta, mulutnya dibuka, basauta, karena ta itu mulut terbuka. Apa kata Habil? La im basauta ilayya yadaka litaktulani ma ana basitu yadiya ilaika liaktulak. Kata Habil, andaikan engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan melawan, kata Habil. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itu Habil. Sehingga Habil disakiti, tidak melawan dia, sampai terbunuhlah Habil itu. Sampai Qabil ketika saudaranya terbunuh menyesal dia. Barulah dia sadar bahwa saudaranya sudah tidak bernyawa. Maka bingung dia bagaimana cara menguburkannya. Tak tahu gimana cara menguburkan saudaranya ini pertama kali. Akhirnya Allah mengirim tuh burung gagak untuk mengais di atas muka bumi, tanah. Barulah dia mencontoh tuh, digalinya barulah dikuburkan. Itu peristiwa sejarah tentang ibadah kurban. Kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena keikhlasan Nabi Ibrahim yang sungguh-sungguh, sampai terbawalah anak itu ke suatu bukit yang akan disembelih. Sampai hari ini bukitnya masih ada. Jadi bukitnya itu berada antara Mina dan Muzdalifah kalau tidak salah. Itu ada di situ tandanya. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu ada tandanya.
Di situ ada tanda dulu tempat di mana Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail untuk disembelih dengan pedang, dengan pisau yang sudah tajam, sampai pisau itu sudah diletakkan di leher. Menurut ahli sunnah wal jamaah tidak tersembelih, tidak tersembelih. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Allah langsung mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan satu binatang yang besar, kata Allah. Kenapa? Karena keikhlasan daripada Nabi Ibrahim. Jadi tidak tersentuh, tidak terkoyakkan leher daripada Nabi Ismail. Tapi sebagian ahli akidah seperti orang Mu'tazilah mengatakan bahwa sudah tersembelih, sudah koyak, sudah berdarah, tetapi disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak tergeres sedikit pun, langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu binatang yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan satu sembelihan yang besar. Azim, kata Allah. Makanya di sini kalau kita berkurban juga dianjurkan yang azim-azim, itu yang besar-besar. Kenapa? Karena itulah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kemudian setelah itu menjadi sunnah bagi kita. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmah berkurban ini adalah syukrullahi ala ni'amihil muta'addidah, bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya yang bermacam-macam. Ala baqa'il insani min amin ila am wa li tafkiri sayyiati anhu imma birtikabil mukhalafa aw naqsil ma'murat wa li tawsi'ati ala usratil mudahhi wa ghairihi. Jadi begitu juga di antaranya adalah sebagai penggugur daripada dosa-dosa. Juga wa li tawsi'ati ala usratil mudahhi wa ghairihim. Begitu juga untuk sebagai ibadah sosial, sebagai ibadah sosial. Jadi kurban ini sebagai ibadah sosial. Kenapa? Karena berbagi kan. Nah, karena memang dianjurkan orang yang mudahhi ini, orang yang berkurban itu adalah berbagi. Itu dianjurkan. Memang sunnah dia makan juga, tapi sunnahnya adalah juga berbagi. Nah, itu ibadah kurban. Bahkan kalau dia ibadah kurban berupa wajib, seperti misalnya nazar, dinazarkan ibadah kurban tuh, nanti kalau saya ada duit naik haji setoran, saya mau berkurban, itu nazar namanya. Maka kalau nazar berarti kan wajib tuh, bukan sunnah. Jadi kalau nazar, kata para ulama tidak boleh dia memakan daripada daging kurban itu. Jadi kalau kurban nazar, maka dia tidak boleh memakannya. Harus serahkan semua dagingnya kalau ada yang bernazar. Tapi kalau sunnah, maka dianjurkan, disunnahkan untuk memakan daripada daging kurbannya kalau sunnah. Tapi kalau dia nggak makan apa-apa, tidak masalah juga. Itu tidak berdosa itu. Karena kadang-kadang kita kan tinggal Pekanbaru, karena duitnya banyak, berkurban Pekanbaru, berkurban juga di tempat lain, berkurban di kampung, berkurban di mana, kan tidak termakan tuh. Jadi sunnah memakannya. Begitu juga dengan berbagi. Maka ibadah kurban adalah ibadah sosial. Fala yujzi'u fiha daf'al qimah. Maka beribadah kurban ini tidak cukup dengan memberikan duit kepada orang sebagai ganti daripada ibadah kurban. Tapi memang harus berupa dagingnya itu. Kenapa? Karena berbagi daging memang intinya. Maka oleh karena itu disebutkan bahwa dianjurkan untuk dibagikan juga, dimakan oleh orang. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang memang makan dagingnya sekali setahun. Itulah daging kurban. Makanya kita lihat kadang-kadang orang mungkin heran juga kita melihat orang berebut daging kurban. Tapi bagi kita yang makan daging tiap hari, bahkan sampai basi-basi daging itu di kulkas misalnya, itu mungkin heran. Tapi ada orang yang memang makan dagingnya sekali setahun. Itulah daging kurban. Bahkan dengan daging, bahkan kadang-kadang Idul Adha pun dia tidak dapat daging itu. Di Pekanbaru ini pinggiran-pinggiran kadang-kadang ada masjid pinggiran ini tidak ada kurban satupun. Itu kalau di tengah-tengah kota iyalah kadang-kadang sampai 10, 13, 15.
Tapi kalau di daerah-daerah terpencil pinggiran itu kadang-kadang tidak ada sama sekali kurban. Apalagi di kampung-kampung dulu payah kurban. Paling berkurban dengan ayam. Nah, ayam kurbannya. Itu pun ayamnya sudah mau mati juga. Itu. Memang nyembelih ayam itu ayam kampung kalau tidak mau mati tidak disembelih. Daripada mati ayam itu baru disembelih. Atau kalau tidak yang punya mau mati. Daripada dia udah sakit biar sebagai hiburan disembelihkan ayam. Jadi ada istilah makan ayam antara dua. Kalau ndak orang sakit, ayam itu yang sakit, baru makan ayam. Nah itu kenapa? Karena persoalan tadi, persoalan materi, mungkin miskin, fakir dan lain sebagainya. Nah maka disitulah pentingnya berbagi di Idul Adha. Bahkan kata para ulama bahwa ibadah kurban ini bisa diperuntukkan juga untuk selain daripada orang tetangga kita yang muslim, bahkan bisa untuk saudara-saudara kita yang non muslim. Itu bedanya dengan zakat. Kalau zakat kan harus muslim. Nah, tetapi kalau ibadah kurban boleh bukan muslim. Kalau ada tetangga kita non muslim boleh itu kasih aja. Siapa tahu dengan akhlaknya seorang muslim dia terenyuh, akhirnya dia masuk Islam. Dakwah bagian daripada dakwah. Tetapi niatnya kita adalah berbagi. Wa nassal Imam Ahmad ala anna al-udhiyata afdalu min as-sadaqati bi qimatiha. Jadi kata Imam Ahmad bahwa memang berkurban ini afdal, lebih afdal. Maka beda tuh kita menyembelih hewan untuk sekedar sedekah dengan menyembelih hewan untuk kurban, itu beda. Maka memiliki keistimewaan tersendiri. Dan hukumnya adalah hukum berkurban ini ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyah hal hiya wajibatun am hiya sunnatun. Ada terjadi khilaf di antara ulama terkait dengan masalah hukum udhiyah ini. Apakah dia wajib atau dia sekedar sunnah? Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu, maka menurut mazhab Imam Abu Hanifah, innaha wajibatun marratan fi kulli amin 'alal muqimina min ahli al-amsar. Jadi kata mazhab Hanafi bahwa wajibatun marratan fi kulli am, wajib sekali dalam setahun, kata mazhab Hanafi. Jadi wajib. Jadi mazhab Hanafi wajib untuk berkurban ini selagi punya kemampuan. Nanti dalilnya itu adalah man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalil wajibnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi memang dalam mazhab Abu Hanifah ini wajib. Nah, tetapi alhamdulillah ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Wa qala ghairul Hanafiyati, selain mazhab Hanafi berarti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan bahwa innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibatin. Sesungguhnya berkurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan itu. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW selalu berkurban. Bahkan Nabi sekali berkurban itu 100 ekor. 100 ekor unta kurbannya Nabi itu. Beliau sembelih sendiri 60 ekor, baru kemudian sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita berkurban 10 ekor aja udah kelahi-kelahi sama sama sapi itu. Nabi 100 ekor, 60 ekor beliau sembelih sendiri. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu bukan sembarangan orang. Kekuatannya itu dahsyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau beliau punya istri banyak wajar. Umatnya ingin ikut beliau tidak mampu. Nabi itu luar biasa kekuatannya dalam berjihad, dalam ibadahnya. Semuanya beliau luar biasa. Jadi kalau kita mau istimewa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini kadang-kadang orang ikut sunnah Nabi, poligaminya aja diikutinya. Yang sunnah-sunnah yang lain lupa dia. Coba berkurban 100 ekor unta. Ini berkurban 1 ekor aja ada lemas dah. Nabi SAW 100 ekor unta, 60 beliau sembelih sendiri. Berarti Nabi itu orangnya kuat. Kuat jasadnya, kuat materinya, hartanya. Nabi SAW. Terus kok Nabi pernah dibilang tidak makan? Karena Nabi kalau punya harta itu disedekahkan langsung secara semuanya, tidak ada yang disisakan. Tapi Nabi itu orang kaya. Cuman kalau punya harta langsung disedekahkan habis. Begitulah tabiat para nabi. Jadi tidak disisakan harta itu di rumah. Maka besok kadang-kadang tidak ada untuk makan. Kenapa? Habis untuk disedekahkan. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berat untuk ikut ini. Ada harta sedekahkan langsung semuanya, kan berat. Besok mikir apa makan lagi kan? Karena kita sebagai manusia biasa. Kalau Nabi kan manusia yang luar biasa, manusia istimewa. Beliau menggembala sejauh mata memandang. Tiba-tiba datang orang Yahudi ini yang datang. Wahai Muhammad, berikan kepadaku semua gembalaanmu ini. Apa kata Nabi SAW? Ambil semuanya tanpa beban. Kata Nabi, ambil semuanya. Orang Yahudi ini pulang ke kaumnya dan berkata, wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad, fa innahu nabiyyun tasaddaqa wa la yakhshal faqra. Dia itu adalah betul-betul seorang nabi, bersedekah tidak takut kepada kefakiran. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita justru tidak dianjurkan untuk bersedekah semua harta. Di samping memang kita tidak mampu kan, memang tidak dianjurkan untuk bersedekahkan semua harta kita. Kenapa? Itu tadi, takut dia setelah bersedekah sakit hati. Karena semua disedekahkan, akhirnya dia sakit hati. Bahkan kita mau menyisakan anak keluarga itu lebih afdal. Makanya berwasiat itu maksimal 1/3 daripada harta. Wasiat. Kalau sudah merasa mau meninggal atau belum ingin berwasiat, itu maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Sisanya untuk siapa? Untuk ahli waris. Karena kata Nabi SAW, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan lemah. Yatakaffafunan nas, mereka menyusahkan orang lain. Itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Maka menurut mayoritas ulama bahwa berkurban ini adalah sunnah muakkadah, memang tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Wastadalla al-jumhur ala sunniyati lil qadiri 'alaiha bi ahaditsa, dan Nabi dan di dalil bahwa itu sunnah adalah di mana hadisu Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah," kalau kalian melihat hilal daripada Zulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhi," dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, "falyumsik an sya'rihi wa azfarihi," maka hendaklah dia menahan untuk tidak memotong daripada rambut dan juga kukunya. Jadi kalau kita ingin berkurban, maka nanti kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, maka tidak disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Tapi itu sunnah saja. Kalaupun memotong tidak ada masalah. Tapi disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan juga memotong kuku ketika sudah masuk Zulhijjah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa fa fihi ta'liqul udhiyati bil iradah. Dalam hadis ini kan kata Nabi, "Iza wa arada ahadukum," dan di antara kalian ada yang mau berkurban. Nah, maka dipahamilah oleh para ulama bahwa di sini ada bentuk iradah, kalau mau. Nah, jadi kalau kalian mau berkurban dan sudah masuk 1 Zulhijjah, nah berarti kalau mau, artinya kalau yang mau saja berarti kan tidak wajib, berarti sunnah. Maka mayoritas ulama mengatakan bahwa berkurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat diutamakan. Apalagi fadilah-fadilahnya begitu banyak. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa
bahwa ibadah kurban itu sudah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tetesan pertama jatuh ke bumi. Bahkan juga ibadah kurban itu nanti akan datang dengan tanduknya, datang dengan kukunya, datang dengan bulu-bulunya, menjadi saksi terhadap kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Maka semakin besar yang kita kurbankan, maka semakin banyak bulunya, maka semakin banyak menjadi saksi nanti terhadap kebaikan kita di akhirat kelak. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkurban dan juga keluarganya dianjurkan. Maka disebutkan bahwa ketika disembeli, maka Nabi memerintahkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah untuk berdiri. Wahai putriku, lihatlah kurbanmu disembeli, disaksikan. Jadi memang kita kalau berkurban itu salah satu sunnahnya, kita disunnahkan untuk menyaksikan kurban kita disembeli. Afdolnya memang kita yang berkurban, kita yang menyembelih. Ini bagi laki-laki, kalau perempuan tidak kan. Tapi bagi laki-laki kalau dia yang berkurban, afdolnya dia yang menyembelih. Cuman karena kalau kita tidak ahli daripada menyiksa hewan itu, serahkanlah kepada ahlinya. Dia menyembelih hewan kayak menggergaji menggergaji kayu. 1, 2, 3, 4, 5 digeseknya berkali-kali. Dalam pisaunya tumpul, itu menyiksa hewan. Itu tidak boleh. Maka semakin tajam pisaunya, semakin cepat dia, maka itu semakin bagus. Itu sunnahnya. Makanya dianjurkan untuk menajamkan pisau. Jadi kalau tidak ahli, tidak usah gitu. Serahkan kepada yang ahli daripada menyiksa hewan. Ingin dapat sunnahnya menyembelih sendiri, tapi ternyata menyiksa hewan. Kalau pingin juga, maka latihan dulu, belajar dulu. Mungkin sembelih pohon pisang dulu kan, itu latihan. Atau pisaunya ditajamkan, atau belajar kepada yang sudah ahli. Itu sudah ada sekarang. Istilahnya juleha, juru sembelih halal, atau dilaksanakan pelatihan-pelatihan di masjid. Itu dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau menyembelih maka berlaku baiklah terhadap hewan, itu berkasih sayang terhadap hewan. Jadi kita punya peri kemanusiaan, tapi juga harus punya peri kebinatangan. Jadi punya kasih sayang terhadap binatang, berperi kehewanan. Ini berperi kemanusiaan tapi hewan disiksa. Itu tidak akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang masuk neraka disebabkan karena kucing yang dia kurung, tidak dikasih makan dan juga tidak dilepaskan. Maka berkasih sayang terhadap hewan. Jadi dianjurkan untuk dilihat. Sebenarnya berkurban ini Bapak Ibu masing-masing sebenarnya. Beli sendiri hewannya, kasih makan sendiri, habis itu sembelih sendiri, kuliti sendiri, bagi sendiri. Aslinya begitu. Dan berkurban bareng-bareng ini bisa dibilang kayaknya Indonesia deh. Allah alam negara lain. Karena saya di Mesir dulu begitu. Orang beli sendiri, nanti hari habis sholat Idul Adha tumbangkan masing-masing depan rumah. Jadi masing-masing itu menumbangkannya. Jadi perkeluarga. Itu mereka. Jadi sendiri-sendiri, beli sendiri, tumbangkan sendiri, kuliti sendiri, makannya tidak sendiri Pak. Makannya harus bagi-bagi, sunnah membaginya. Aslinya begitu. Cuman karena kita ini orang Indonesia, kebersamaannya luar biasa. Kan ada istilahnya makan nggak makan yang penting kumpul. Itu dipraktekkan betul. Apalagi ada makannya. Makan-makan, kumpul-kumpul, makan-makan pula. Kalau memang ada pitinya ada, jangan lupakan setelah setelah kumpul-kumpul ada makan-makan. Karena kalau kumpul tidak ada makan, sekarang orang itu udah malas ngumpul kalau tidak ada makannya lagi. Maka sekarang kumpul-kumpul ada makan. Kajian pun sekarang orang harus ada makan.
Tapi kalau kajian subuh kan tidak perlu. Kajian subuh ini sarapan masing-masing kan Pak. Itu kita. Jadi kalau kumpul-kumpul makan-makan, kumpul-kumpul makan-makan. Bahkan tidak ada makan-makan pun kumpul-kumpul. Jadi nilai kebersamaannya itu luar biasa. Sampai berkurban pun dibuat bareng-bareng. Jadi kalau di tempat lain itu yang saya lihat di Saudi, di Mesir itu masing-masing. Negara-negara apa itu masing-masing. Tidak bareng-bareng itu berkurbannya. Kecuali kalau ada lembaga-lembaga sosial, misalnya lembaga zakat yang memang berkurban banyak, itu. Sampai mereka tuh mengasih-ngasih aja kadang-kadang. Tuh kambingnya kasih dah sembelih. Karena kami dulu saya ingat tuh pernah besoknya Idul Adha malam tuh tiba-tiba datang orang bawa kambing 10. Digereknya kambing 10 tuh. Kamu dari mana nak? Dari Indonesia. Ini kambing 10. Tolong besok disembelih ya. Itu 10 kambing. Itulah saya teringat menyembelih kambing pertama. Karena dikasih 10 kambing untuk disembelih. Akhirnya besoknya kami bantai kambing itu. Bantai, ada kami sate, kami gulai dan lain sebagainya. Mahasiswa pula disuruh menyembelih kambing. Ya habislah kambing itu. Jadi aslinya tuh masing-masing Pak berkurban itu. Cuman ada juga negatifnya kalau masing-masing. Kenapa? Darah tuh di mana-mana. Jadi depan-depan rumah orang tuh berdarah-darah, mengalir darah di jalan-jalan. Itu negatifnya itu. Kata orang kan tidak bagus. Dan berhari-hari masih terasa baunya kurang enak gitu. Karena di mana-mana. Nah kalau di kita alhamdulillah sudah ada yang sudah bersama-sama, ada panitianya. Bahkan kalau kita punya duit tapi tidak sempat mengurus, diurus oleh panitia. Kan enak kan? Kita berkurban, tidak kita ngapa-ngapain, dagingnya dapat, pahalanya kita dapat. Kalau ada duit. Kita tidak ada duit jadi panitia, membantu orang berkurban, insya Allah dapat juga, pahalanya dapat, dagingnya juga dapat. Jadi kebersamaannya kita ini luar biasa gitu. Nah, cuman perlu diperhatikan bahwa segala hal yang dibutuhkan itu diambil dari duit yang berkurban. Karena kan yang berkurban yang dapat pahala, yang kemaslahatan berkurban. Itu keistimewaan daripada berkurban. Jadi aslinya sendiri-sendiri, tapi karena kita buat panitia maka kita bersama-sama. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Karena justru memudahkan kita kadang-kadang, meringankan itu. Karena kalau beli sapi sendiri kan kadang-kadang berat. Tapi karena kita di masjid itu tinggal lihat, isi dapat 7 dapat 1 ekor, isi dapat 7 dapat 1 ekor, isi dapat 7 dapat 1 ekor. Jadi ada nilai kebersamaannya. Jadi bagus juga. Hanya saja ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan bahwa seperti misalnya berkurban ini tidak boleh menjual kulitnya. Kulitnya tidak boleh dijual. Maka oleh karena itu ulama mengatakan bahwa menjual kulit kurban menyebabkan pahalanya tidak sampai. Maksudnya batal ibadah kurbannya. Jadi sedekah biasa gitu. Jadi kalau jual kulit maka jadi sedekah biasa, tidak jadi kurban. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka kemudian dia tidak punya kurban. Fala udhiyata lahu. Ya tentu dia sebagai sedekah ya. Karena kita kan membeli kambing, membeli sapi kan bersedekah. Tetapi kan yang diinginkan, yang kita harapkan adalah bagaimana dia diterima dalam bentuk ibadah kurban itu. Nah, tetapi di sini yang tidak boleh menjual itu adalah yang punya hewan. Yang punya hewan yang tidak boleh menjual. Tapi kalau dia kasih kepada orang dan orang itu menjual, tidak ada masalah. Kan itu hak dia. Makanya kalau dikasih kulit ini kepada orang, orang itu menjual, udah tidak masalah. Yang tidak boleh menjual itu adalah dia. Nah, yang sering terjadi persoalan di masjid itu adalah panitia menjual. Sehingga kalau panitia kan segala tindakan panitia itu kembali kepada yang berkurban, karena yang panitia ini mewakili daripada orang berkurban. Sehingga kalau panitia menjual kulit itu lalu kemudian panitia menjual kulit, sama dengan yang menjual itu adalah yang berkurban.
Kecuali kalau akadnya misalnya dikasih kepada panitia, orangnya jelas tapi dikasihnya ini orangnya dikasih, nanti orangnya itu menjual tidak masalah. Nah, karena berarti kan sudah dikasih, berarti kan bukan dia menjual gitu. Atau bisa juga kasih kepada yang berhak, dah kasih kepada orang tidak mampu misalnya dijual sama dia, dah tidak ada masalah. Jadi tidak bukan dia yang menjual, apalagi dijual sama panitia. Habis itu dibelikan minum-minum. Mestinya yang beli minum itu pakai uang orang berkurban. Karena dia yang berkurban gitu. Nah, berarti kalau dijual untuk dijadikan sebagai operasional, berarti sama dengan kulit itu dijual untuk kemaslahatan dia. Maka batallah ibadah kurbannya, kan sayang tidak dapat ibadah kurban, jadi sedekah biasa. Tapi dalam masalah ini kan artinya kalau dijual sunnah kurbannya tidak dapat, tapi sedekahnya dapat. Artinya sunnahnya batal. Makanya ya secara hukum fikih perlu dikaji, tetapi juga kalau terjadi di lapangan dijual ya itu sunnah gitu. Artinya tidak bukan haram. Bukan melakukan hal yang haram. Jadi bukan pula dia menjual kulit hewan kurban itu adalah haram, berdosa. Enggak sampai ke situ gitu. Jadi jangan sampai kelahi ini dijual sampai kelahi, enggak. Karena kalau menjual itu tidak sampai kepada haram, enggak pula sampai berdosa. Cuman tidak dapat pahala ibadah kurban itu. Yang istimewanya adalah ibadah kurban. Nah, itu dalam masalah ini. Jadi sebagian ulama membolehkan dijual, tetapi intinya uangnya tuh tidak kembali kepada si pekurban gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh dijual. Boleh dijual kalau sudah pindah kepemilikan, yang miliki baru itu yang menjual. Tapi kalau ulama lain seperti mazhab Hanafi boleh dijual, yang penting uangnya bukan untuk dia. Nah, itu kalau mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu boleh dijual Pak, tapi uangnya tidak kembali ke dia gitu. Nah, itu mungkin kalau susah mungkin kita bisa juga mengamalkan mazhab Hanafi kan. Kemudian jenis-jenis daripada hewan. Ini kita sudah tahu bahwa yang dikurbankan itu minimal kambing. Itu untuk satu orang, kambing yang sehat. Dia tidak buta, tidak pincang, tidak patah kakinya, itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar sakit-sakit dikit misalnya itu tidak masalah. Tapi kalau dia pincang, kakinya patah, jelas pincangnya itu tidak boleh. Buta matanya tidak boleh juga. Kambing satu, untuk sapi 7 orang, sapi dan kerbau 7 orang. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis itu kerbau tidak ada. Cuman dikiaskan gitu. Jadi kerbau ini dikiaskan kepada sapi. Nah, bahkan di kita kadang-kadang kerbau lebih enak malah, dan kerbau lebih mahal kerbau. Karena memang dagingnya lebih enak, lebih lembut. Ada seperti itu. Kalau unta ini juga sama, 7 orang. Tapi kan kita tidak ada unta. Nah, jadi itu hewan-hewan yang dianjurkan. Kalau ayam gimana? Ayam itu bukan berkurban, tapi sekedar berkorban, mengorbankan ayamnya gitu. Tapi berkurban tidak. Tapi berkorban iya. Berkurban dengan berkorban itu beda. Kalau berkurban itu hewan disembeli untuk sebagai ibadah kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau berkorban itu mengorbankan. Ada yang dikorbankan. Nanti beda, orang kadang-kadang mengatakan kurban ya korban, beda. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Qoroba yakrubu, mendekat-dekat, qarib. Makanya kan qarib itu artinya apa? Dekat. Innallaha qaribum minal muhsinin. Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Wallahu aqrabu ilaika min hablil warid. Bahwa Allah lebih dekat kepadamu dari urat nadimu sendiri. Qarib. Itu jadi qarib itu kurban itu artinya dekat, mendekatkan diri. Nah, tapi kalau berkorban, nah itu ya ada yang sesuatu yang dikorbankan. Cuman berkurban ini adalah pengorbanan. Intinya itu.
Berkurban itu adalah sebuah pengorbanan. Karena kita mengorbankan sebagian harta kita. Bahkan Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kalau kita mengorbankan sebagian daripada harta kita, itu 2.600.000 kalau sekarang. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, diskusi, dipersilahkan. Kalau ada, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sah-sah saja semuanya. Jadi kita berkorban untuk atas nama kita. Kalau kita punya keluarga, kita berkorban atas nama kita, maka dalam mazhab Syafi'i, dalam satu keluarga minimalnya satu ekor. Itu sudah dapat semuanya. Karena sunnah kifayah namanya. Itu minimalnya satu ekor. Nah, tapi kalau misalnya masing-masing dikorbankan, maksudnya bukan orangnya yang dikorbankan, masing-masing dikasih atas nama emaknya, bapaknya, anaknya, semua, itu lebih bagus lagi, lebih afdol. Jadi misalnya satu keluarga satu sapi masing-masing, itu lebih bagus. Tapi kalau paling tidak misalnya satu keluarga satu ekor, itu sunnah kifayah, dapat semua sunnahnya. Atau misalnya dia mau, boleh dialihkan, saya berkurban tapi saya atas namakan orang, boleh juga, boleh. Jadi tidak ada masalah. Berkurban kita atas namakan, baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah meninggal. Orang sudah meninggal boleh. Jadi berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu dibolehkan. Baik sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak berwasiat tidak boleh. Nah, memang ada khilaf dalam masalah itu. Ada yang mengatakan kalau bolehnya itu kalau dia berwasiat. Kalau tidak berwasiat maka tidak boleh. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan berwasiat tidak berwasiat maka boleh. Nah, artinya dia berwasiat ataupun tidak berwasiat itu boleh. Wa qala al-Hanafiyyah wal Hanabilah tuzbahul udhiyah an mayyitin. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali bahwa tuzbahul udhiyah an mayyitin. Jadi disembelih kurban itu untuk si mayat. Boleh. Wa yaf'alu biha ka'an hayyin min at-tasadduqi wal akli. Dan dilakukan itu sebagaimana seperti dari orang yang hidup. Orang hidup berkorban seperti itu juga orang ketika sudah meninggal kita atas namakan dia. Wal ajru lil mayyit, dan pahalanya untuk si mayyit. Lakin yahrumu indal Hanafiyah al aklu min al udhiyah allati dhuhiya biha an mayyitin bi amri. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi nih, kalau si mayyit sebelum dia mayyit nih menyuruh keluarganya atau warisnya, ahli warisnya untuk berkurban, tentu dia waktu masih hidup kan, karena kalau sudah mayit kan tidak bisa nyuruh lagi kan gitu. Atau dia, itulah tadi kalau datang dia dalam mimpi suruh berkurban, itu belum tentu betul. Itu bedanya mimpi kita dengan mimpi Nabi. Kan kadang-kadang ada orang bilang si fulan itu sudah meninggal, datang dia ke saya minta sholat misalnya, itu bisa jadi jin kan. Lakin yahrumu indal Hanafiyah, diharam dalam mazhab Hanafi itu diharamkan kalau si mayit ketika hidupnya dia mengatakan tolong kurbankan saya nanti, artinya atas perintah dia berkurban, maka yahrumu inda al aklu min al ula allati duhiya biha an mayyitin bi amri. Nah, jadi yang berkurban tadi untuk si mayit itu diharamkan untuk dia makan dagingnya gitu. Sama dengan kita sebutkan bahwa diharamkan makan daging yang
kurban yang wajib bagi kita, nazar, kurban yang kita nazarkan. Habis kumpul-kumpul makan-makan. Nah, ini makan-makan nampaknya kita nanti. Jadi gimana? Ada lagi? Ada Pak ya? Nah, jadi boleh berkurban, kita punya duitnya, ada orang belum berkurban, kita atasnamakan dia. Boleh. Kalau kita misalnya mengambil mazhab jumhur ulama bahwa sunnah berkurban, sehingga kita mungkin udah dapat, udah pernah, kita ingin yang lain, ada tetangga kita, mungkin ada orang yang belum berkurban, maka kita atasnamakan dia dan masih hidup. Begitu juga ketika dia sudah meninggal, tidak ada masalah. Ya kasih nama yang kita itu kan, ya kita niatkan itu, ya nama yang sudah meninggal, berkurban untuk dia. Atau bisa juga atas nama kita tapi kita niatkan untuk si dia gitu. Ya boleh saja, tidak ada masalah. Tapi memang afdolnya atas nama dia gitu. Bagusnya atas nama dia. Karena kan dia yang berkurban gitu. Kalau atas nama kita kan berarti pahalanya untuk kita yang berkurban, pahalanya untuk dia beda lagi itu. Allahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mitos ketika istrinya hamil tidak boleh membunuh hewan. Pertanyaan saya, yang mana pandangan Islam tentang suami yang istrinya sedang hamil menyembelih kurban? Atau ada kaitannya dengan mitos? Saja pertanyaan. Iya, di masyarakat kita memang kadang-kadang ada mitos-mitos yang sifatnya turun-temurun, seperti misalnya seperti tadi bahwa kalau istrinya hamil dia tidak boleh menyembelih hewan gitu. Nah, tentu ini mitos, tidak betul. Karena bisa kita bayangkan kalau misalnya suaminya tukang potong. Berarti selama istrinya hamil tuh enggak kerjalah dia. Jadi tentu ini adalah mitos, tidak betul. Enggak ada sangkut pautnya gitu. Maka yang tukang-tukang jagal istrinya hamil silahkan menjagal, silahkan tetap menyembelih, tidak ada kaitannya. Jadi ketika istri hamil itu yang dilakukanlah hal-hal yang baik, ibunya melakukan hal-hal yang baik, suaminya juga melakukan hal-hal yang baik, karena yang dijanin itu punya connecting dengan yang kita yang hidup sebagai orang tuanya gitu. Jadi punya connect. Jadi kalau bahasa ibunya bagus-bagus ketika dia hamil, maka insya Allah anaknya jadi baik nanti. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya, ayahnya. Itu. Jadi connectingnya di situ. Hubungan kita diperintahkan kalau kehamilan itu dijaga dengan kebaikan, dengan ketaatan itu. Jadi tidak ada kaitan, Pak. Jadi boleh kita menyembelih walaupun istri dalam keadaan hamil, tidak ada masalah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, saya mau bertanya, kalau misalnya kita beli syarat kurban itu kan hewan harus dia beli jajan. Ya. Terbuka, misalnya terbuka tidak normal. Ya. Kalau sewaktu kita beli hewan ini bagus, tapi sewaktu kita bawa ke tempat pemotongan misalnya kakinya patah atau kulitnya gores, apakah itu masih sah untuk dikurban? Iya, jadi hewan yang aibnya, cacatnya tidak boleh dikurbankan, itu yang jelas cacatnya. Artinya memang cacat itu mengurangi kualitas dagingnya, mengurangi memberikan pengaruh efek yang buruk lah terhadap hewan tersebut. Tapi kalau misalnya kayak tergores dikit, kulitnya tidak masalah. Kalau jadi disebutkan itu seperti kakinya patah dan jelas patahnya. Tapi kalau misalnya
dia patah kakinya masih bisa berjalan, tidak nampak betul, itu masih boleh. Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang memang tidak boleh untuk berkorban. Itu kalau jelas ya, penyakit-penyakit yang besar yang dianggap mempengaruhi. Tapi kalau sakit-sakit dikit tidak masalah. Mungkin dia hewannya demam-demam dikit barangkali karena dia jauh dibawa misalnya kan, mabuk perjalanan sampai di Pekanbaru demam dia, itu tidak masalah. Nah, gitu. Sekarang turun dari truk jatuh. Tapi kalau seperti itu ya, kalau kakinya patah misalnya dan jelas patahnya, ya tidak bisa untuk dikurbankan, maka diganti dengan yang baik. Tapi kalau itu tetap juga dikurbankan, tapi kan persoalannya begini, kalau kita beli dalam keadaan sehat, dibawa lalu kemudian jatuh, itu kan kesalahan pembeli sudah kan sebenarnya. Sehingga kalau diganti kan tentu pakai duit lagi, mungkin tukar tambah atau bagaimana kan gitu. Nah, makanya harus jelas juga nih akadnya antara panitia dengan yang berkurban gitu. Jangan sampai ada masalah dikit nanti panitia dibebankan gitu. Jadi agak repot juga memang kadang-kadang kalau kita nih kurban bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kita pergi beli sendiri, pilih sendiri, bawa pulang sendiri, kalau ada apa-apa dengan hewan itu kan nanggung sendiri gitu. Itu kalau berkurban sendiri. Nah, cuman kan kadang-kadang kita tidak ada waktu sehingga kita kurban bareng-bareng dan kita sudah memang kebersamaan. Maka oleh karena itu harus juga itu. Jadi kalau ada apa-apa sedikit kelalaian panitia, jangan langsung disalahkan panitia gitu. Karena panitia ini kan sebenarnya niatnya menolong aja, menolong orang yang berkurban itu. Jadi kalau tidak atas kelalaian, kecuali kalau itu jelas-jelas misalnya kelalaian panitia, hewan mati, hewan itu hilang dia karena kelalaian panitia tidak dijaga, ya itu. Tapi kalau dia sudah bekerja dengan baik, dilaksanakan dengan baik, nah itu enggak tanggungan dia gitu. Karena pernah kejadian di suatu masjid, hujan deras, lepas hewan itu. Habis itu masuk ke gorong-gorong, mati hewan itu satu, sapi. Akhirnya panitia suruh ganti. Ya panitia kan membantu aja sebenarnya, membantu, dan panitia belum tentu punya uang gitu. Maka kalau panitia sudah menjaga dengan baik, lepas ya gimana lagi kan? Nggak tanggungan panitia kalau panitia sudah menjaga dengan baik, nggak kelalaian dia gitu. Nah, maka kadang-kadang yang berkurban tuh jangan terlalu ketat juga gitu. Harus berlapang dada kalau ada masalah-masalah sedikit gitu. Kenapa? Karena panitia itu bekerja untuk kita loh, untuk pahala kita. Kadang-kadang orang melihatnya bahwa yang berkurban itu mengeluarkan duit, itu kan untuk urusan dunia aja sebenarnya. Misalnya itu kan dunia, maksudnya dia berkurban sehingga orang dapat bisa makan daging, itu kan dunianya. Panitia itu dapat makan. Tapi yang esensi berkurban itu adalah untuk kita yang membayar, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan esensinya di situ. Yang terpenting. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tidak ada masalah. Bahkan yang belum akikah, lebih afdolnya akikah dulu baru berkurban gitu. Jadi yang belum akikah dianjurkan untuk akikah terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya bahkan digabung pun boleh juga. Misalnya dalam satu ekor sapi itu ada yang akikah, ada yang berkurban, tidak masalah. Dalam satu ekor sapi. Misalnya 3 orang kurban, 4 orangnya misalnya akikah. Boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau karena kalau akikah ini kan memang orang tua, kalau berkurban kan kita sendiri yang berkurban. Tapi kalau akikah itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya, bukan kewajiban tapi tanggungan orang tua kepada anaknya. Maka kalau
Dan kita kalau belum diakikahkan oleh orang tua, mungkin karena faktor ekonomi sehingga belum diakikahkan, maka kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, itu. Tapi tidak usah minta diayun. Karena udah umur 50 tahun, akikah minta diayun pula. Jadi akikah saja, tidak usah diayun dan tidak usah dipotong rambutnya. Enggak usah digendong, dibawa tola'al badru, lain itu tidak perlu. Berakikahnya saja, menyembelih hewannya saja. Jadi tidak apa-apa, Pak. Kalau orang belum akikah dianjurkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Atau dia misalnya punya anak, mengakikahkan anaknya. Nah, di kita kadang-kadang hewan akikah itulah yang kita masak bareng-bareng, dimakan secara bersama-sama gitu. Karena kan polemik juga tuh memasak daging kurban yang belum dibagikan, itu kan kadang-kadang polemik juga di masjid. Tapi kalau sebenarnya diperjelas antara panitia dengan pemilik kurban bahwa nanti ada kurban yang dimasak bersama-sama, sebenarnya tidak ada masalah. Karena kan intinya ibadah kurban kan memang untuk dibagi-bagikan, sedekah. Dimasak-masak, tidak apa-apa dimasak-masak, tapi atas kesepakatan antara yang berkurban dengan panitia gitu dan masyarakat. Kan dapat serunya juga gitu. Masa ya kita nyembeli hewan makannya telur kan? Jadi kalau nyembelih hewan, apalagi hari Idul Adha itu kan, itu. Jadi tidak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ada daging, biasanya kan begitu tuh selalu kalau ada daging, ada kurban dan ada yang akikah ketika itu, makanya akikah itu dimasak, dimakan hari itu. Tapi sebenarnya tidak harus akikah, daging kurban itu juga dimasak tidak apa-apa. Tapi atas kesepakatan yang berkurban dengan para panitia gitu. Wallahu a'lam. Baik. Ada sarapan yang harus dikorbankan. Ya, silakan Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang kurban bersisa. Ya, kalau uang kurban bersisa, maka itu sisanya adalah milik yang berkurban. Terserah milik berkurban, mau dimasukkan ke masjid boleh, mau dijadikan sebagai apa boleh. Nah, kalau tidak ada uang operasional ya untuk operasional. Jadi operasional itu ditanggung oleh yang berkurban. Makanya kalau misalnya harga kurbannya itu 2.400.000, buatlah 2.600.000. 200-nya itu sebagai operasional. Sudah dikeluarkan operasional, masih ada sisanya juga. Itu dimintai penjelasan dari pemilik kurban. Mereka mau apakan? Mereka mau ambil lagi, dikasih. Mereka mau sedekahkan ke masjid, silahkan. Mereka mau traktir kita ke Bare Solo misalnya, itu lebih bagus lagi kan gitu. Ya Bu, silakan. Iya, kalau ibadah kurban ini pahalanya sudah sangat banyak disebutkan dalam hadis ya Bu. Seperti misalnya ya tadi bahwa semua akan datang menjadi saksi bagian-bagian daripada hewan kurban tersebut. Kemudian juga bahwa disebutkan dalam hadis itu bahwa tidak ada hari-hari di mana amalan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan 10 awal Zulhijjah. Dan kemudian ada hadis Nabi mengatakan bahwa di 10 awal Zulhijjah itu tidak ada amalan yang paling dicintai melebihi daripada mengalirkan darah, yaitu adalah berkurban. Jadi hari-hari amalan paling dicintai oleh Allah adalah 10 awal
Zulhijjah, hari-harinya. Kalau malam-malamnya kan malam Ramadan kata para ulama. Tapi kalau hari-harinya adalah 10 awal Zulhijjah. Itu seluruh amalan-amalan soleh paling dicintai oleh Allah di 10 awal Zulhijjah. Nah, amalan yang paling dicintai dalam 10 hari itu apa? Berkurban. Berarti kan ibadah kurban puncak di atas puncak kebaikan hari itu. Nah, yang paling dicintai adalah berkurban itu. Nah, berarti kan ibadah paling istimewa. Hari-harinya adalah hari-hari amal soleh paling dicintai, dan amal soleh yang paling dicintai pada hari-hari itu adalah berkurban. Makanya Nabi terus berkurban, menganjurkan kepada keluarganya. Itu menunjukkan tentang keistimewaan ibadah kurban. Kemudian dari segi ekonomi, yang penting dia punya, kalau dalam mazhab Syafi'i artinya dia punya kelapangan untuk kebutuhan pokoknya dan orang yang ditanggung. Jadi dia punya kelapangan untuk kebutuhan pokok dia dan orang yang ditanggung, masih ada lebihnya untuk berkurban, ya udah silahkan berkurban, dianjurkan itu. Nah, jadi tidak ada batasan tertentu, yang penting kebutuhan pokok dia terpenuhi, kebutuhan pokok orang yang ditanggung nafkahnya terpenuhi. Nah, jangan pula kebutuhan pokok belum terpenuhi berkurban, itu tidak betul. Jadi kebutuhan pokoknya terpenuhi, kebutuhan pokok keluarga terpenuhi, ada lebihnya untuk berkurban, maka silahkan berkurban. Tapi kalau ada hutang misalnya, ada hulukan hutang. Karena ini kan sunnah, membayar hutang adalah wajib gitu. Hutang yang terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, kan ada hutang jatuh tempo, ada hutang yang sifatnya masih berjangka gitu. Wallahu taala a'lam. Baik, waktu kita sudah Pak, satu. Ini kebiasaan kita di kalau kurban kan ada apa nih untuk limit rokok itu, apa boleh bang kurban itu kita rokok? Ya, operasional boleh dari panitia itu. Ya, dibelikan rokok, merokok bersama ya. Itu tergantung yang punya kurban. Kalau yang punya kurban bilang haram merokok, ya tentu dia tidak ikhlas kan. Tapi bagi yang memandang bahwa rokok itu adalah makruh, ya tidak masalah gitu. Artinya kan rokok ini khilaf gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang punya kurban mengatakan boleh, kan uang itu kan untuk yang punya kurban itu. Nah, jadi kalau yang punya kurban itu bilang boleh, ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dia bilang haram tidak boleh, ya tidak bisa, enggak. Jadi tergantung daripada yang punya kurban itu. Yang punya kurban tidak boleh. Waduh, parah juga nih panitia harus mengeluarkan duit untuk beli rokok. Tapi kalau kopi, itu sepakat, silakan ngopi. Bahkan dianjurkan untuk ngopi biar kerjanya semangat. Tapi ada juga orang bilang, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa kerja. Wah, ini susah nih, harus dibelikan rokok. Ya, masalah rokok kan diperselisihkan oleh para ulama. Maka tergantung mana hukumnya, itu efeknya nanti di situ. Wallahu taala a'lam. Baik, kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.